Pemerintah menyiapkan pembangunan 2.600 hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan Yayasan Buddha Suci, langkah ini ditempuh untuk mempercepat pemulihan permukiman, memastikan rumah yang aman, layak huni, dan berkelanjutan bagi warga yang terdampak. Pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera terus bergerak ke tahap yang lebih permanen. Pemerintah memfokuskan upaya pada penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebagai bagian dari pemulihan menyeluruh yang menyentuh aspek tempat tinggal, lingkungan, dan kepastian hukum. Langkah ini dibahas dalam rapat penanganan bencana yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait bersama sejumlah menteri, kepala daerah, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait. Rapat ini membahas percepatan pembangunan 2.600 hunian tetap melalui pola gotong royong. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggandeng Yayasan Buddha Suci sebagai mitra pembangunan. Kolaborasi ini diposisikan sebagai bentuk kehadiran negara yang bekerja bersama elemen masyarakat untuk memastikan warga terdampak segera memiliki rumah yang layak dan aman untuk ditempati. Terima kasih sekali, menunjukkan negara hadir luar biasa ya. Banyak sekali bantuan-bantuan dari negara ya. Kementerian Sosial negara hadir, BNPB sudah duluan masuk sana, TNI Polri apalagi ya. Seiring rencana pembangunan, perhatian besar diberikan pada penentuan lokasi hunian tetap. Pemerintah mengarahkan agar lokasi yang dipilih aman dari resiko banjir dan longsor, tidak merusak lingkungan, dekat dengan fasilitas umum, serta memiliki kejelasan status hukum agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Pembangunan hunian tetap ini menjadi bagian dari kesiapan pemerintah dalam memulihkan wilayah terdampak bencana secara terpadu. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait diarahkan bergerak seirama dengan kecepatan dan kesiapan daerah sebagai faktor penting dalam mewujudkan hunian gotong royong ini. Di tengah proses pembangunan hunian tetap, pemerintah memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi. Kementerian Sosial menyiapkan hunian sementara bagi warga terdampak sambil menunggu pembangunan huntap selesai. Selain tempat tinggal sementara, pemerintah juga menyiapkan dukungan jaminan hidup. Bantuan diberikan sebesar Rp450.000 per orang per bulan dengan masa maksimal 3 bulan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan selama warga tinggal di hunian sementara. Tidak berhenti pada bantuan konsumtif, pemerintah juga menyiapkan dukungan pemberdayaan ekonomi. Setiap keluarga terdampak akan menerima bantuan senilai Rp5 juta per rumah agar masyarakat dapat memulai kembali membangun kemandirian ekonomi setelah bencana. Rapat penanganan bencana ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, baik secara langsung maupun daring. Hadir di antaranya Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, BPN, serta kepala daerah dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Melalui sinergi lintas sektor dan semangat gotong royong, pemerintah menargetkan pemulihan pasca bencana tidak hanya menghadirkan rumah pengganti, tetapi juga menciptakan permukiman yang lebih aman, tertata, dan memberi kepastian hidup yang lebih baik bagi masyarakat terdampak. Pemirsa, pemerintah mempercepat pemulihan pelayanan publik pasca bencana di Aceh Tamiang dengan mengerahkan ribuan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Para peraja diterjunkan untuk membersihkan kantor-kantor pemerintahan yang terdampak banjir agar aktivitas birokrasi dan layanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan. Ribuan praja IPDN mulai melakukan pembersihan di sejumlah kantor pemerintahan daerah di Aceh Tamiang. Lumpur yang menggenangi ruangan diserok bersama-sama, sementara perabot kantor seperti meja dan kursi disingkirkan agar proses pembersihan berjalan maksimal. Sejumlah peralatan yang rusak turut dipilah sebagai bagian dari penataan ulang ruang kerja. Kegiatan ini melibatkan peraja madya dan peraja muda IPDN baik dari kampus Jatinangor maupun kampus daerah. Salah satu lokasi yang menjadi fokus pembersihan adalah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang yang terdampak cukup parah akibat banjir.
Secara keseluruhan sebanyak 1.138 peraja IPDN dikirim ke Aceh Tamiang untuk membantu pembersihan kantor-kantor pemerintahan. Pemberangkatan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan kloter pertama berjumlah 413 orang, kemudian disusul kloter berikutnya agar proses pemulihan dapat berjalan berkelanjutan. Momen keberangkatan para peraja dilepas langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pengarahan kepada para peraja. Tugas ini diposisikan sebagai misi kemanusiaan untuk membantu masyarakat dan memastikan roda pemerintahan kembali bergerak pasca bencana. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto turut mendampingi keberangkatan peraja dan memberikan pengarahan setibanya di Aceh Tamiang. Para peraja diingatkan mereka bertugas di medan pengabdian untuk membersihkan kantor-kantor dinas sebagai fondasi awal pemulihan pemerintahan daerah. Dari peraja, ini adalah medan perjuangan kita selama paling tidak 1 bulan ke depan. Tugas kita semua di sini adalah membersihkan kantor-kantor dinas. Peraja yang tiba lebih dulu kemudian diarahkan ke lokasi penampungan sementara di bangunan semi terbuka. Di tengah kondisi berlumpur, para peraja tetap bergerak menuju titik-titik tugas, bahkan membawa dan menancapkan bendera merah putih sebagai penanda semangat pengabdian. Kami dari Satuan Peraja Madya dan juga peraja muda dari PDN Kampus Jatinangor dan Kampus Daerah sedang melaksanakan membantu pembersihan di gedung PUPR Kabupaten Aceh. Kita harus saling bahu-membahu, gotong royong untuk membantu membersihkan pemerintahan yang ada di sini agar supaya pemerintah di sini dapat mengakses tempat kerjanya kembali. Kemudian pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang ini dapat berjalan kembali dengan aman dan bersih. Melalui pengerahan peraja IPDN ini, pemerintah mendorong percepatan aktivasi kembali pemerintahan dan pelayanan publik pasca bencana. Kolaborasi lintas lembaga dan dukungan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat Aceh Tamiang segera merasakan kembali layanan pemerintahan yang berjalan normal. Korlantas Polri menyampaikan pelaksanaan Operasi Lilin 2025 berlangsung aman dan terkendali. Evaluasi menyeluruh menunjukkan penurunan signifikan pada angka fatalitas kecelakaan lalu lintas selama operasi. Secara rinci jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas tercatat menurun tajam. Pada periode sebelumnya korban jiwa mencapai 553 orang, sementara pada Operasi Lilin 2025 jumlah ini turun menjadi 403 orang. Selisih ini menunjukkan penurunan sebanyak 150 korban jiwa atau setara 27,12%. Selain menekan korban jiwa, jumlah kecelakaan lalu lintas secara keseluruhan juga mengalami penurunan. Data kepolisian mencatat penurunan sekitar 7% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, mencerminkan peningkatan kepatuhan dan pengendalian lalu lintas di lapangan. Untuk kategori kecelakaan menonjol, Korlantas Polri hanya mencatat 1 kejadian selama Operasi Lilin 2025. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 3 kasus kecelakaan menonjol. Capaian ini disampaikan langsung Kepala Korlantas Polri, Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho, yang menjelaskan penurunan fatalitas dan kecelakaan menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lalu lintas selama masa operasi, sekaligus menunjukkan efektivitas rekayasa lalu lintas dan pengawasan terpadu di lapangan. Peristiwa fatalitas korban meninggal juga turun 27,12%, jadi cukup signifikan. Yang kedua, peristiwa kecelakaan turun menjadi 7%. Ini juga cukup luar biasa Pak Menteri, yang sementara kami laporkan moga-moga hingga arus balik besok tidak ada peristiwa-peristiwa yang menonjol. Dalam keterangannya, Korlantas juga menyampaikan harapan agar situasi lalu lintas tetap terkendali hingga seluruh rangkaian arus balik selesai, sehingga tidak muncul kejadian-kejadian menonjol yang dapat mengganggu keselamatan pengguna jalan.